Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita tentang penggunaan aplikasi presentasi. Di antaranya yaitu PowerPoint dan juga Prezi ya. Mungkin kita akan bahas dulu mengenai Prezi. Sebenarnya Prezi ini sudah lama, namun mungkin yang terlihat di sini pada project yang pernah saya buat hanya satu tahun 2018 menggunakan Prezi, dan itu ya ini subjektif sekali karena penggunaannya menurut saya dia hanya berbasis menu zoom yang saat itu tuh dipandang keren gitu. Tapi setelah melihat perkembangan PowerPoint, maka kebutuhan seperti zoom itu sudah terpenuhi di PowerPoint. Nah, Prezi pun tidak mau kalah. Dia terus mengupgrade fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, seperti terlihat di sini ada 3 fitur utama, tapi basically tetap ya zoom, mode zoom in zoom out pada slide-nya menjadi andalannya. Mungkin tambahannya seperti ini yang terbaru ya, present and video conference ya, namun saya tidak bisa mencontohkannya karena saya tidak pakai Google Chrome ya. Di sini dia minta Google Chrome untuk, nah seperti ini juga sama. Nah, switch to Chrome. Jadi saya akan coba lihat fitur-fitur yang lainnya. Untuk fitur video sendiri, dia bisa import dari PowerPoint ataupun menggunakan yang sudah ada. Nah, kemudian untuk desain, nah sekali lagi ya ini saya nggak bisa contohkan. Untuk yang ini, untuk desain sendiri dia cukup banyak, bisa untuk sosial media, kemudian untuk buat poster, untuk bikin laporan, infografik ya, kemudian ada template-template juga. Coba kita lihat template-nya. Mana nih? Nah, template-nya pun sangat banyak sekali ya. Nah, di sini tadi kategorinya ya, di infografik, slide, design for video. Kemudian mungkin lain waktu saya akan coba buat untuk yang design for video ya. Kemudian slide, kemudian report. Ini dashboard yang di depannya biasanya ditaruh. Kemudian ada untuk chart, untuk peta, untuk membuat poster, nah, untuk membuat sosial media ya, postingan untuk sosmed. Ini email headers, kalian suka main email, atau bikin YouTube thumbnail ya. YouTube thumbnail bisa dibuat di sini, lalu nanti bisa diupload ketika ingin mengupload video di YouTube. Ya tadi seperti saya sampaikan, basically dia tetap menggunakan zoom, terutama untuk yang slide ini. Nah, misalkan kita mau ambil salah satu contohnya, misalkan apa, random aja ya, ini aja yang berkaitan sama ini deh, yang berkaitan sama sekolah. Nah, ini template-nya yang ada, kita bisa lihat. Nah, kalau ini slide biasa ya, ini slide biasa, sama seperti infografis juga. Yang present ini yang mulai menggunakan zoom ya. Nah, seperti ini. Oke, misalkan kita ambil satu apa ya, di sini ada ininya sih, ada kategorinya lagi. Ini general untuk sales and business, ini pemasaran. Oke, kita coba untuk yang education, misalkan mau bikin laporan ya.
atau tentang project. Nah, ini science project misalkan ini. Nah, ini basically sama nih. Ketika kita klik question, maka akan terzoom ke dalam lagi. Nah, kan akan di zoom, question itu isinya apa saja partnya. Nah, ini part yang question tadi. It's 10 hours. Kemudian ini bagian subnya yang lain. Kemudian pasti pergi ke eksperimen atau chapter yang lain. Nah, dia prosedur, material. Nah, seperti itu. Kalau kamu gunakan template ini misalkan sebagai project one. Ini kalau kita ini ya pakai bayar ya. Nah, ini $3 per bulan. Kalau mau yang upgrade plan $7 per bulan. Nah, pakai yang anyone on the web aja yang gratis. Sebenarnya kalau ide kamu udah banyak, kamu bisa manfaatin menu gratisnya. Atau kalau memang sangat penting untuk digunakan, kamu bisa upgrade. Nah, unlock features ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya patternnya, sistem kerja dari Zoom-nya itu sendiri, slide-slide yang disediakan. Oke, ini main slide-nya kan. Nah, ketika kita klik question, maka dia akan masuk ke slide question di sini. Di dalamnya pun sudah disediakan lagi link yang sama sebenarnya. Ini modelnya seperti hyperlink saja. Jadi nampak seperti di Zoom. Nah, ini untuk question. Gitu. Nah, ini untuk back to parent to main slide. Demikian juga untuk yang lain. Nah, sama. Sudah disediakan per slide-nya. Nah, ini back to parent. Nah, sistem kerjanya seperti itu. Lalu sekarang kita pindah ke PowerPoint. PowerPoint sebenarnya dulu saya juga pernah buat. Nah, misalkan untuk pada saat pelatihan TOEFL ini, nah di sini saya buat yang part ini, bagian ini saya buat sebagai main main slide-nya. Jadi ketika saya klik di sini, dia akan lari. Nah, seperti ngezoom juga, sama saja sebenarnya. Ini pun sama. Ini tampilan kecilnya ketika diklik akan masuk ke bagian yang lain. Ya, tentu yang lain mungkin ada yang sudah pernah lihat ini. Seperti itu. Jadi kalau buat saya sudah ada PowerPoint seperti ini, menu Zoom seperti ini ya, rasanya Prezi jarang dipakai apalagi berbayar ya. Nah, menunya sendiri ada di mana? Nah, di sini penggunaannya. Ya, di kelas praktikum kalian sudah latihan ya. Jadi tampilan utamanya kita bikin simple, namun di dalamnya sudah banyak slide-slide yang sudah disediakan. Ya, berbasis link tadi ya, hyperlink. Oke, kemudian mana fileku satu lagi. Nah, ini yang tadi. Oke, sebelum ke situ mungkin saya pernah juga buat morph yang salah satu yang pernah kalian kerjakan di kelas praktikum. Nah, ini saya jadikan intro pada video YouTube-nya. Walaupun nggak rapi pengerjaannya, tetapi basic salah satu pengaplikasian morph di sini ya, transition. Ini nggak rapi sekali pengerjaannya, terlihat kasar ya, kaku seperti itu. Nah, sebenarnya untuk mengulik tentang PowerPoint 2019 yang terbaru ini sudah ada semua di supportmicrosoft.com. Ya, ini kurang lebih sama seperti PowerPoint pada Microsoft 365. Nah, menu-menunya
apa aja yang baru sih. Nah, yang baru itu ada di sini ya. Ada visual effect. Nah, zoom for PowerPoint, text highlighter, warnanya lebih banyak gitu kan. Kemudian picture and other media, ini SVG ini icon. Seperti icon di sebentar. Icon di sini, insert icon. Nah, di sini akan banyak tampilan iconnya. Nah, ini nanti bisa menjadi objek yang kalian modifikasi per bagian. Misalkan di sini kan ada bar warna, barnya ada 4 tetapi warnanya monokrom ya. Kalian bisa edit warnanya tiap bar itu masing-masing warna. Jadi infografis misalkan seperti itu. Nah, itu. Kemudian ada lagi insert 3D models. Oke. Nah, ini yang saya belum pernah coba nih. Easier background removal. Mungkin nanti dibuat lagi videonya. Support 4K. Kalau yang mau bikin video 4K, tapi pastikan laptopnya support. Jangan sudah bikin bagus-bagus pas di convert ke 4K lama buffernya ya. Recording features. Nah, recording features memang di sini di slideshow ya. Ini enggak aktif. Di record slideshow itu nanti dia muncul bagian video capture kita gitu loh. Namun kekurangannya yaitu tidak bisa dipindah-pindahkan dan ukurannya segitu. Tapi at least untuk yang mau bikin video pembelajaran misalkan yang disertai tampilan muka gurunya bisa bukan di situ, di sini. Bisa menggunakan fitur ini gitu. Kemudian ada draw or write with digital ink. Nah, ini juga sangat membantu nih. Membantu kalau kamu punya pen tablet misalkan atau punya tablet yang bisa dikonek ke laptop, kemudian kamu bisa menggunakan slide kamu untuk pembelajaran layaknya menggunakan papan tulis gitu. Ini lebih mudah. Nampaknya fitur ini juga muncul di setiap produk Microsoft Office yang lain. Di Microsoft Word pun sama ada. Jadi kita bisa menambahkan tanda tangan langsung misalkan di dokumen kita gitu. Kemudian ada in effect, saya juga belum pernah. Ini in effect ini tentang warna-warni. Jadi warna tintanya nggak cuman solid color ya, ataupun gradient color atau pattern, tapi ini bisa misalkan rainbow seperti ini. Nah, mungkin ini yang saya belum pernah coba yang seperti ini. Oke, lalu kita lanjutkan ke slide hari ini. Saya fokusnya mau menunjukkan penggunaan PowerPoint untuk membuat animasi sederhana. Membuat animasi sederhana ya, kalau kalian lihat ya, ininya slide pertama intronya sebenarnya hanya putih. Kemudian di sini desain untuk membuat animasinya untuk intro. Ini sangat sederhana sekali, simple. Nanti jadinya mana nih, kok nggak jalan? Something wrong nih. Sebentar ya. Wait. Oke. Apa ada yang salah kah? Nah, ini salah satu yang akan kita pelajari ya. Misalkan ini sebuah animasi perubahan warna pada reaksi kesetimbangan ya. Ketika dipanaskan atau terjadi perubahan suhu, faktor suhu mempengaruhi kesetimbangannya. Tentu kalian tahu ini apa dalamnya. Ya, ilustrasi ya, maksudnya ini larutan apa. Ya, jadi ini ada pergolakan, animasi pergolakan larutannya misalkan ya.
meskipun tidak realnya tidak apa ya, se ekstrim ini pergerakannya gitu. Nah, kemudian yang ingin saya tunjukkan lagi ini bagaimana menggambar lab apparatuses ya. Ini di sini ada 3 contoh, ada flash, kemudian ada test tube sama beaker glass. Nah, kemudian contoh yang kedua, misalkan di sini subatomic particle ya. Ada proton elektron, di sini saya ambil contoh atom hidrogen dengan massa 1,008. Ya, di sini dianggap di tengahnya proton. Lalu yang mengelilingi inti itu ada elektron. Nah, biru ini adalah ilustrasi orbital S-nya. Ya, orbital S-nya. Nah, jadi dia bisa di mana saja, dapat ditemukan di mana saja elektronnya ya, bisa di sini, sini, sini ya, di dalam lingkup ini. Ataupun seperti ini. Nah, seperti itu yang ingin saya tunjukkan. Nanti kalian dapat latihan ya, membuat hal yang sama seperti tadi, yaitu untuk atom litium, kemudian menggambar beaker glass filling. Misalkan menuangkan larutan ke dalam beaker glass, lalu beaker glassnya sudah terisi gitu, mulai dari kosong sampai terisi. Simple sebenarnya, tapi ya namanya buat latihan ya. Oke, untuk menggambar ini bagaimana? Nah, ini kalau kalian lihat di sini banyak sekali di animation pen ya. Di animation pen di sini ada banyak form. Nah, coba kita contohkan dulu untuk yang ini. Untuk yang membuat alat-alatnya. Oke, misalkan di sini ya. Di zoom dulu. Oke, kalau sudah kita akan coba misalkan buat ini ya, flashnya dulu. Kita pakai shape biasa, gunakan oval, tapi kita buat lingkaran. Oke, lalu kita buat lagi ini, boleh rectangle ataupun rounded rectangle, terserah bebas sih kalau untuk lehernya, karena ujung-ujungnya pun akan masuk ke dalam objek yang lain gitu. Berbeda halnya dengan bagian atasnya ya, ini mungkin kita harus gunakan rounded rectangle ya, karena biar nampak bulat. Nah, di sini kita bikin nampak bulat lagi, iya seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa blok, lalu kita hapus dulu outline-nya ya. Oke, udah no outline, kemudian kita merge shape, jadikan union. Nah, sudah jadi, simple kan? Kemudian kita bisa ganti warnanya, kita fill pakai warna abu-abu misalkan. Oh, ini backgroundnya udah abu-abu ya. Format background, kita ganti dulu warna misalkan nah, kuning. Oh, silau. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian untuk menggambar test tube-nya sama, pakai shape, pakai yang rounded rectangle lagi, tapi ke bawah ya. Nah, lalu dibikin bulat lagi sama mana tadi. Nah, seperti ini. Lalu untuk ujungnya seperti bikin flash, kita bikin rounded lagi. Nah, kemudian di union. Nah, seperti ini. Warnanya saya buat sama seperti itu. Kemudian untuk beaker glassnya
kita pakai rounded karena ujung bawahnya kan beaker glass nggak kotak banget ya, jadi pakai rounded, tapi nggak juga terlalu round sebenarnya. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa masukkan lagi untuk ujungnya biar kelihatan rapi. Mungkin pakai ini bisa ya. Ya, kemudian untuk itu tadi ada hapus. Untuk ujungnya biasanya kan agak-agak ini ya, agak ada seperti corong gitu ya. Jadi kita buat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk membuat peralatan gelasnya. Kalau mau dibikin nampak 3D juga bisa sih, enggak 3D juga sih, tapi ada kesan itu sebuah gelas. Kalian bisa pakai ini ya, di sini transparansinya diatur. Oke, transparansinya diatur. Kemudian bisa ditambahkan efek lagi seperti bling-blingnya itu kayak gini misalkan. Nah, ini dibikin lebih putih. Nah, tapi oh ya, jangan lupa ininya dihapus biar keren. Ini kurang rounded ya. Kita buletin lagi. Nah, seperti ini. Misalkan seperti itu, kita copy, lalu bawahnya kita pendekin. Nah, misalkan seperti itu tuh, kalau seperti ada perspektif ini shiny-nya gitu. Dan ini juga bisa dimodifikasi. Untuk yang ini bisa pakai misalkan apa, half. Ini misalkan setengah lingkaran bisa ya. Tapi dibikinnya nggak full amat gitu. Kita sesuaikan dengan ininya. Tuh, ini kan gede banget ya. Jadi kita kecilin aja. Misalkan gini, lalu kita warnain lagi. Nah, seperti itu. Itu kesannya kayak ada shiny-nya gitu. Oke, itu efek-efeknya aja sih. Kemudian untuk menggambarkan ini pergerakannya, kalau kita lihat tadi animation ada 6 itu punyanya ini nih. Nah, ini saya bikin seperti ini. Nah, sih ini kayak cetakannya gitu loh, cetakan bentuk aparatus kita. Nah, buatnya gimana? Itu kita tambahkan lagi layer, kayak nambahkan layer. Kita bisa pakai rectangle aja. Saya gambar seperti ini ya, begini. Kemudian saya send to back ya, gini ya. Oke, kalau sudah saya jadikan, kita pilih dengan objeknya, lalu kita subtract. Posisinya gini. Nah, oh iya, itu tadi belum di ini ya. Oh, saya lupa. Untuk menambahkan efek-efek ininya, shiny-nya, mending ditambahkan di akhir ya. Karena dia kalau di grup, coba kita undo dulu ya. Kalau ini sudah di grup, misalkan ini saya grouping dengan ininya, seingat saya dia tidak bisa untuk di subtract. Let's see ya, yang ini di grup, yang ini enggak ya. Kemudian tadi kita masukkan ini lapisannya, lalu kita send to back.
Oke, lalu kita pilih, bisa nggak sih? Nggak muncul, merge shapes-nya nggak aktif gitu. Makanya ini harus di ungroup dulu deh, di ungroup. Nah, jadi yang saya pilih hanya ininya saja, baru dia bisa di subtract. Maka untuk pilihan efek ininya nanti terakhir saja kalau sudah jadi. Seingat saya ini juga saya belum tambahkan tuh efeknya. Oke, it's okay. Tuh ini mana ini kok hapus semua. Oke, gini ya. Oh, tadi belum di subtract ya. Wait, something wrong here. Sorry. Nah, seperti ini ya. Tuh, kelihatan ya, ini backgroundnya warna krem. Nah, kelihatan kita udah bikin cetakan ini. Nah, biar kelihatan dia agak tebel, ini kita kasih outline aja. Kita kasih outline yang enggak dikasih weightnya agak tebal nih, biar kelihatan. Nah, ini kan kelihatan tuh. Tapi bagian partnya sini kan pasti ikut-ikutan tuh. Jadi gedein dikit aja. Jadi dia keluar dari tampilan PowerPoint-nya. Tuh. Nah, kita gedein aja. Tuh, kita gedein sedikit keluar daripada PowerPoint-nya, slide PowerPoint-nya. Nah, sudah kan? Kalau sudah, kita bisa membuat larutannya itu menggunakan bebas sih. Kamu pakai rectangle boleh, kemudian diedit point, sesuaikan model gelombangnya. Kalau itu mau lebih detail ya, tapi kalau saya mau lebih cepet aja contohinnya pakai ini, males yang ngajarin ya, tapi niat kok. Oke, double wave. Oke, dengan double wave misalkan, oh warnanya sama, saya ganti dulu warnanya biar kelihatan ngejreng, merah dulu deh ya, biar kelihatan beda sama yang ini. Nah, seperti ini. Seperti ini tampilannya dia. Nah, gini tuh, copy, kasih warna yang lebih light. Kalau lebih light gimana ya, mungkin merahnya nggak merah ini juga, seperti ini mungkin. Oke. Tuh kelihatan ya, dia udah ada di belakang. Kita tinggal menyesuaikan ininya aja. Bentar ya, jangan dulu dikirim ke belakang deh. Oke, gini nih. Tuh. Ini transisinya mungkin kita agak panjangin dikit untuk ini, biar dia kelihatan gelombangnya loh. Nah, di sini saya kurang pinternya itu mengatur ininya sih sebenarnya. Biar dia muncul. Oh, sebentar, mungkin kita rotate. Sama aja ya Allah. Ya it's okay lah. Ini ya, kita tambahin dikit aja panjang. Nah, kayak gitu kan. Nah, ini kalau dua-duanya kita kirim ke belakang, nanti dia bisa nampak larutannya sudah jadi deh gitu.
ya. Nah, untuk menambahkan animasinya ya cukup kita klik animasi aja. Nah, ini kita bikin line aja. Bentar ya, maka dia akan muncul. Nah, ini garisnya ke bawah nih. Harusnya jangan ke bawah, tetapi dari situ kita ke sini. Nggak usah terlalu ini ya. Pergerakannya juga nanti kan kelihatan tuh, ada bagian belakangnya kan kelihatan ya. Nah, coba dulu. Oh, dia bergeser naik, sorry. Oh, miring ternyata dia. Matanya udah nggak normal soalnya, miring-miring gitu. Oke. Kayaknya tetap naik ya. Ya, nanti kalian bikin yang lebih rapi deh. Nah, itu yang bagian belakang ya. Bagian belakang tadi kita bisa edit lagi animation pane-nya. Oh, mana animationnya? Kok di situ? Nih. Nah, ini kan. Nah, di sini kita buang aja smooth start end-nya. Lalu ini kita mau on click boleh. Nah, mungkin yang pertama on click aja ya. Kemudian pergerakannya saya setel medium. Kita ulang sampai slide-nya selesai. Nah, gini. Triggernya tidak ada, teks oke nggak ada, mungkin itu aja settingnya dulu. Jadi dia akan selalu bergerak, harusnya selalu bergerak ya nanti kalau udah di slideshow. Kemudian kita ganti yang ini, yang bagian depan ya. Yang bagian depan saya tambahkan ini, bagian depan kan. Nah, betul. Bagian depan saya tambahkan animation juga. Kalau tadi ke kanan, dia hilang ke bawah. Sekarang ke kiri, ini kan panahnya ke kanan ya. Ini mau saya geser ke sana. Nah, mulainya ini yang salah nih. Mulainya harusnya dari sini. Wait. Ini ada yang salah nih. Wah, saya salah ambil ini. Sorry guys. Ulang ya. Ambil ininya. Garis ininya loh. Waduh, matanya sudah tidak normal bener ini berarti. Nah, ini baru benar. Oke, kita mulai dari sini lalu ke sini. Ini milik siapa toh? Kalau enggak ini saya keluarin dulu deh. Bingung begitu. Nah, di sini aja deh. Oke. Astaga. Kayaknya saya salah milih kontras warnanya deh. Kenapa selalu begini ya? Wait, saya hapus aja dulu. Saya mau buat ulang. Kayak gini ya. Ini saya kasih animation, dia harusnya oke, dia kan ke bawah tuh. Makanya ini kita ganti ke kiri. Ini aja masih salah.
dari sini. Kok naik toh? Nah, kita play all. Ya. Untuk yang bagian depan itu kita buat jangan on click tetapi with previous. Jadi dia bareng bergeraknya dengan yang belakang. Ini mediumnya sama, repeatnya juga sampai akhir. Oke, kalau sudah kita kirim lagi ke belakang. Down. Sini ya. Nanti kita atur lagi ini posisi keduanya terhadap labunya. Ini kan sudah. Lalu kita coba play. Pakai klik. Nah, dia ngaco yang bagian depan. Oke, berarti yang bagian depan kita ubah, geser ke sana dikit. Coba. Ulang lagi. Nah, ini posisinya dia nggak ketemu ini sih ya. Harusnya dia itu ketemu peak sama peak and valley-nya ketemu harusnya. Bukan peak and peak. Nah. Ininya aja kita geser nih. Oke, coba. Masih ya? Oke, masih. Berarti kita tambahkan dia ke sono aja. Astaga. Mata saya beneran sudah tidak normal. Coba ya. Malah tidak nampak. Terus berjuang sampai dapat hasil maksimal. Kok malah nampak tidak jalan? What's wrong with this? Saya belum klik, Masya Allah, lupa. Apa sih? Oke, diklik dulu. Nah, dia baru jalan. Itu ya. Atau kalau mau lebih cakep kayaknya harus di reverse deh, atau reverse.
Enggak, kalau reverse itu dia maju mundur, sorry. Ya, kurang lebih seperti itu. Hanya saja settingan saya kali ini agak jelek dibandingkan yang ini gitu. Ini pun sebenarnya kurang bagus. Ini kan pick ketemu pick, jadi rasanya jelek gitu. Yang cakep tuh seperti ini. Ada perbedaan. Yang di sini pick harusnya ketemunya sama valley gitu. Puncak dengan lembahnya gitu. Untuk sebuah pergerakan. Nah, ini kan juga sama nih, nggak terlalu cakep. Jadi untuk lebih detail sih harusnya kalian gunakan rectangle, kemudian diedit point untuk membentuk gelombang-gelombangnya itu lebih rapat. Kalau tadi kan ini pakai double wave, tampilannya sudah seperti itu. Kalau mau saya edit juga bisa sih sebenarnya. Oke, saya lanjutin aja dulu ya untuk ini ya. Kalian bisa edit lagi nanti. Kemudian untuk yang ini jauh lebih mudah sebenarnya. Basically kalau kalian lihat di sini ada orbitalnya, bukan orbital, lintasan nih, lintasan padnya yang sudah dibuat, motionnya. Bedanya kalau dia itu pakai padnya yang ini tuh, yang shape. Ketika kita klik shape, jadi sebelumnya kita bikin lintasannya ini menggunakan shape biasa ya, shape biasa oval seperti ini gitu. Kemudian dihilangin garisnya, no fill juga. Jangan ini dulu dong, kan kita mau nunjukin ini. Nah, saya tunjukin dulu ini no fill. Kemudian bisa digambar lagi elektronnya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, elektronnya ini bergerak harus mengelilingi ini kan, maka ditambahkan mana tadi animation, oke, this one. Kemudian dikasih, nah tuh kalau kalian lihat bentuknya dia nggak seperti oval yang udah dibuat lebih dahulu. Nah, bisa begini. Sebenarnya kalau udah terbiasa kerja dengan garis seperti ini sih nggak masalah, nggak harus bikin ovalnya dulu ya, langsung dia bisa sebenarnya, tinggal menyesuaikan aja. Ini agak digeser, nah gitu. Jadi ovalnya ini untuk membantu saja sebenarnya sih. Ini kalau di play sih. Nah, ini untuk berputar terusnya juga sama, berputar terusnya pakai repeat until the slide end gitu. Nah, itu kan yang tadi ya settingannya, baru dia muter karena ini yang dibuat terakhir, maka dia ada di posisi bawah sini, dia dibuat terakhir, dia muter begitu. Nah, ini orbitalnya. Untuk orbital S bulat. Nanti untuk lithium ya pasti bulat juga kan masih 2S. Masih 2S di sini tapi agak besar, lebih besar. Untuk bikin dia itu ya tadi pakai transparan ya. Pakai transparansinya diatur tuh. Aslinya warnanya seperti ini, kemudian ditransparasi. Tuh. Ya. Warna transparan ini juga bisa kalau kalian pengen bikin tadi seperti gelas tadi. Ini kalau udah jadi seperti ini baru bisa ditambahkan lagi ininya tadi. Warna putih, kita ganti putih. Kemudian dikecilin, diputar. Oke, kecilin ya, terlalu besar. Nah, sih ini biar sedikit natural, mungkin saya kasih efeknya soft edge. Nah, seperti ini. Kok geser ininya. Nah, gitu ya. Itu kesan shiny-nya di situ. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya tunjukkan.
Sekali lagi, untuk penugasannya nanti kurang lebih seperti ini, hanya mengulang untuk membuat untuk atom litium dan juga untuk mengisi larutan, mengisi beaker glass dengan larutan. Jadi kalau tadi kan ini larutannya udah di dalam terus goyang-goyang gitu, kalian tinggal tambahkan di sini efek api atau kasih keterangan suhu berapa sehingga terjadi perubahan warna memakin mudar gitu kan, atau semakin pekat gitu kan. Nah, tergantung kalian mau yang seperti apa. Ini kalau di kesetimbangan. Tapi kalau untuk yang beaker glass filling ini mulai dari kosong, beaker glassnya kosong lalu diisi, nanti lama-lama penuh gitu. Yaitu coba buat seperti itu bagaimana. Oke, cukup sampai di sini. Banyak sekali kesalahan pastinya ya. Ini live aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.